beribadah kepada Tuhan, mari kita siapkan hati yang terbaik. Kita mau menyembah dan memuji Dia. Mari saudara, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, supaya Engkau disenangkan Tuhan melalui puji-pujian kami Bapa. Kami ucap syukur padamu Tuhan, sebab Kau Allah yang perkasa Tuhan, Kau Allah yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap Tuhan, kami mau siap Bapa. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Kau Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah. Termegah dan perkasa, termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Amin. Ajaiblah kuasamu, tak ada satupun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu. Yes, mari kita puji Dia saudara. Puji Dia. Puji Dia. Saudara, pagi hari ini kita mau puji Tuhan. Mari kita puji Dia. Termulialah namamu Tuhan, mulialah namamu. Kau Allah atas alam semesta, Kau Allah atas alam semesta. Ajaklah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Amin. Puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya.
seperti-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. puji Dia. Oh, praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's days we will sing our praise. Oh,
memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Engkau termulia Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami ucap syukur padamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan di samping kami Bapa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan semuanya Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima semua pujian ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami syukur Tuhan bahwa kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Tuhan, Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biar firman-Mu berbicara Tuhan pada kami Bapa. Biar Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan setiap kami Bapa. Kau yang bukakan Tuhan telinga kami, hati kami Bapa, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan bisa menguatkan kami Bapa, bisa menjadi rema untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang membuka Tuhan pikiran kami, Kau yang membuka telinga kami Tuhan, Kau yang membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan, Kau yang duduk diam Tuhan, Kau yang mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih berikan kepada kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebagai imamat yang rajani, saya dan saudara dikatakan oleh firman Tuhan bahwa saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita akan berdoa dan kiranya firman itu boleh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa. Engkau masih berikan kepada kami Tuhan waktu untuk kami bersekutu dengan Engkau, untuk kami beribadah dengan Engkau. Dan pagi ini Tuhan kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu, kami boleh berlaku sesuai dengan firman-Mu, kami boleh berkata-kata, berharap, berpikir sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kalau Engkau sedang mengajar kami tentang imamat yang rajani, biarlah kami menyadari siapa kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah terbawa oleh arus dan keadaan dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tundukkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami sepenuhnya merendahkan diri kami dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap dengarkan firman Tuhan, mari dengan iman kita sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan,
Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Luar biasanya kenapa saudara? Karena identitas kita atau harga diri kita diangkat sedemikian rupa oleh Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa Yesus di sini, Yesus itu sebagai dasar dari kehidupan saya dan saudara yang memberi identitas dan makna. Sehingga hidup saya dan saudara ada di dunia ini, kita punya tujuan yang jelas. Kita punya arah yang jelas. Kita tidak menjadi orang yang sekedar hidup, tapi kita punya hidup, kita punya identitas, kita punya makna, dan kita punya tujuan yang jelas. Bahkan firman Tuhan di ayat 9, minggu lalu saya sudah singgung, bahwa saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Dia yang telah memanggil saya dan saudara dari kegelapan. Jadi dulu sebelum saya dan saudara dipanggil Tuhan, identitas kita itu kegelapan, anak-anak gelap. Tetapi begitu kita menerima Yesus, identitas kita diubah. Sehingga kita dikatakan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya udah jelas saudara, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Minggu lalu saya sampaikan 3 hal, yaitu yang pertama supaya kita memahami siapa kita di dunia ini, bahwa kita sebagai pendatang dan perantau. Yang kedua, supaya kita hidup secara terhormat. Dan yang ketiga, supaya kita menghormati atau saling menghormati. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang imamat yang rajani. Itu adalah satu tempat kehormatan, tempat terhormat. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa imamat yang rajani adalah tempat penerimaan. Saya dan saudara diterima bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Saya dan saudara diterima oleh Tuhan bukan karena saya dan saudara lebih baik daripada orang lain, lebih dari segala-galanya daripada orang lain, tapi karena anugerah Allah sehingga saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Ini identitas yang jelas yang harus terus kita katakan kepada diri kita sendiri. Khususnya ketika kita sedang mulai lemah, khususnya ketika kita sedang mulai jenuh menghadapi hidup ini, mari kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa identitas saya itu jelas, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Saudara, apa sih sebenarnya yang paling berbahaya atau yang paling membahayakan buat orang-orang Kristen? Apakah kekerasan? Apakah persekusi? Apakah penderitaan? Saudara, biasanya justru penderitaan atau persekusi atau kesulitan kita sebagai anak-anak Tuhan membuat atau mendorong kita semakin giat untuk mencari Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Tetapi sebenarnya apa sih yang membahayakan atau yang paling sering mudah melemahkan iman orang Kristen? Lebih seringnya adalah tentang kenyamanan atau pergaulan, saudara. Kalau hidup kita sudah nyaman, kita tidak mengalami masalah yang berat, kita sepertinya semuanya baik-baik saja, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesulitan hidup. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Karena masalah yang terbesar buat orang Kristen atau buat saya dan saudara sebenarnya tidak berasal dari luar atau dari dunia, tetapi dari dalam diri kita sendiri, dari dalam kehidupan orang percaya itu sendiri, bukan dari luar. Kita mungkin pernah dengar, saudara, bahwa orang lain atau orang luar tuh hanya bisa menghentikan saya dan saudara sementara.
Hanya kita yang bisa menghentikan diri kita selama-lamanya. Jadi ternyata bukan hal-hal dari luar yang seringkali melemahkan iman saya dan saudara. Justru dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa malas untuk beribadah, kita merasa malas untuk menyembah Tuhan, kita merasa tidak perlu untuk membaca firman Tuhan, kita merasa tidak perlu bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Akhirnya tanpa kita sadari, lama-kelamaan kita menemukan diri kita semakin hari semakin lemah. Masalah terbesar buat saya dan saudara adalah karena kita tidak mengetahui siapa kita di dunia ini. Karena saya dan saudara lupa identitas kita itu siapa. Bahwa kita adalah imamat yang rajani. Saya dan saudara dipilih, dipisahkan dan dikuduskan oleh Allah sendiri. Kalau saya dan saudara paham bahwa identitas saya dan saudara adalah imamat yang rajani, maka kita tidak akan fokus hidup seperti orang dunia atau orang yang tidak percaya hidup. Kita tidak akan mencari identitas di luar Tuhan. Kita tidak akan mencari penerimaan di luar Tuhan. Kita tidak akan bingung tentang siapa saya di dalam dunia ini. Kalau kita paham siapa identitas kita di dalam Tuhan, maka minggu lalu saya sampaikan, kita tidak akan mengejar sesuatu seolah-olah kita akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Kalau kita paham identitas kita tidak akan mengejar sesuatu yang ada di dunia ini karena kita berpikir bahwa selamanya kita akan tinggal di dunia ini. Kalau kita paham siapa identitas kita, kalau kita sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka fokus kita adalah membangun rumah rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa untuk kita bisa memenuhi tujuan ilahi dalam hidup saya dan saudara, yang pertama kita harus paham yaitu bahwa Yesus adalah dasar atau fondasi di dalam hidup kita. Ayat 4 sampai yang ke-6 berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup itu adalah Allah sendiri, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga, saya dan saudara juga, sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Saudara, Petrus menulis bahwa Yesus sebagai batu penjuru yang terpilih dan mahal. Batu penjuru adalah batu utama yang digunakan sebagai dasar atau fondasi sebuah gedung. Kalau kita baca dari Perjanjian Lama, di sana tuh saudara banyak sekali dikisahkan bagaimana ketika Salomo akan membangun bait Allah. Pada masa itu dikatakan bahwa untuk membuat atau untuk meletakkan dasar atau fondasi itu tidak bisa sembarangan batu. Bahkan ditulis oleh ahli sejarah, oleh seorang arkeologi, batu yang dipakai untuk dasar bait Allah itu sangat besar, lebih dari 100 ton. Dan itu dipastikan batu yang tepat, batu yang terpilih, yang tidak ada retakan sedikit pun, tidak ada guratan sedikit pun, yang akan sanggup ketika nanti dihempas oleh gempa bumi sekalipun. Dan batu penjuru ini, batu fondasi ini harus memastikan nanti kokohnya sebuah bangunan itu harus dipastikan oleh adanya batu penjuru tadi. Jadi nggak bisa sembarangan batu, saudara. Itu harus batu yang terpilih, itu harus batu yang tepat, harus ukurannya tepat.
sebesar apa bangunan nanti akan dibangun ke atasnya, itu harus dipersiapkan fondasinya terlebih dahulu. Dikatakan bahwa batu yang digunakan untuk menjadi batu fondasi di bait Allah itu adalah batu yang luar biasa beratnya. Bisa saudara bayangkan, pada masa itu belum ada alat pengangkat berat saudara, sehingga semua itu dikerjakan oleh manusia. Tapi pada masa itu ditulis oleh Alkitab bahwa ada orang yang memang ahli-ahli batu, yang Tuhan sudah persiapkan untuk memilih batu-batu yang baik, batu-batu yang terpilih. Dan batu itu dikerjakan bukan di tempat akan dibangunnya bait Allah, di tempat yang jauh, mungkin tempat yang lokasinya atau letaknya itu jauh dari bait Allah. Entah bagaimana mengangkutnya. Tapi seorang arkeolog berkata bahwa batu itu beratnya sekitar 100 ton. Kalau 1 ton sama dengan 1000 kilo, berarti 100.000 kilo beratnya batu itu. Karena nggak bisa sembarangan, bait suci itu sudah dikonsep sebagai bait suci yang megah, yang besar, sehingga batu penjuru itu harus mampu menopang bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula Yesus dikatakan, Yesus itu menjadi batu penjuru kita, menjadi fondasi di dalam hidup kita, di mana seluruh hidup manusia akan bergantung, akan bertumpu, akan bertopang kepadanya. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah batu yang tepat, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi batu yang digunakan, yang diletakkan menjadi alas atau menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga saudara, nantinya kestabilan hidup saya dan saudara dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi iming-iming dunia ini tidak akan bisa atau tidak akan bisa tergoyahkan. Kenapa? Selama kita dibangun atau bertumpu di atas Yesus itu sendiri. Luar biasa saudara. Kalau kita memahami rahasia ini, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Paulus. Pedang, penindasan, kelaparan, apapun itu tidak akan bisa memisahkan kita, tidak akan bisa menggentarkan, tidak bisa menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena dasar kita itu kokoh, dasar kita itu kuat, dasar kita itu adalah Yesus sendiri. Saudara, dikatakan kokohnya hidup dalam menghadapi tantangan dan penderitaan itu tergantung seberapa kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita terus bangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, badai apapun yang mungkin akan menimpa kita, bahkan mungkin ke berkat-berkat sekalipun itu tidak mampu menggoyahkan iman kita. Kita tetap akan teguh, kita akan tetap kuat, kita akan tetap sanggup menghadapi hidup ini karena kita dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh. Lurus tidaknya hidup kita tergantung pada dasar hidup kita, dasar bangunan iman kita. Waktu kita menjalani kehidupan ini tidak lurus, mungkin kita perlu cek lagi siapa sih yang menjadi dasar dalam hidup kita. Siapa sih yang menjadi dasar iman kita? Siapa sih yang menjadi dasar di dalam kita mempercayai hidup ini? Kalau dasar hidup kita adalah Yesus, maka segala sesuatu kita akan kembali kepada Yesus. Segala sesuatu kita akan kembalikan kepada firman Tuhan. Benar enggak ini? Sesuai enggak? Selaras enggak dengan firman Tuhan? Seturut enggak dengan firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah batu penjuru yang menjadi dasar di dalam hidup kita untuk membuat iman kita terus bertumbuh di dalam hidup kita. Saudara, batu penjuru itu dipilih dengan teliti dan hati-hati dikatakan. Batu penjuru harus yang pertama kali diletakkan sebelum membangun bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Saudara, ada satu ilustrasi dalam sejarah, saudara.
peletakan batu penjuru atau batu fondasi di sebuah kota atau di sebuah bangunan itu selalu menjadi satu upacara yang penting. Saudara, kita sering lihat ya, peletakan batu pertama di gereja ini, atau peletakan batu pertama pembangunan apartemen ini, peletakan batu pertama di gedung ini. Saudara, kenapa saudara? Karena peletakan batu pertama ini menjadi satu sejarah, menjadi satu simbol, menjadi satu keputusan yang tidak main-main, saudara. Seberapa tinggi bangunan itu nantinya, itu sangat tergantung dengan seberapa dalam orang meletakkan batu penjuru atau batu fondasi. Bahkan pada masa prasejarah atau zaman dahulu, dikatakan kalau orang mau meletakkan fondasi atau meletakkan batu pertama itu disertai dengan upacara atau persembahan. Itu tertulis juga di kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 16 ayat 34 berkata, pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya. Dan saudara, di zaman dahulu juga di kuil-kuil dikatakan bahwa selalu dipersembahkan korban-korban. Seorang arkeolog menemukan ada tengkorak di menara kuil Bel di Nippur, saudara. Jadi pembangunan atau peletakan batu pertama atau fondasi itu selalu diiringi dengan upacara yang luar biasa dan disertai dengan korban. Di Perjanjian Lama juga ditulis bahwa ada nyawa Segub dan ada nyawa Abiram yang digunakan untuk persembahan peletakan batu pertama. Nah, uniknya saudara, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ditulis bahwa Yesus sendiri menjadi korban. Yesus sendiri menjadi korban, mengorbankan dirinya untuk mau menjadi dasar di dalam kehidupan kita, untuk mau menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Dia tidak mengambil manusia, dia tidak meminta manusia, tapi dia berikan dirinya, dia korbankan dirinya untuk menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Pantas firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Yesus sendiri mengorbankan dirinya, dia mengorbankan hidupnya, menjadi batu penjuru untuk satu bangunan rumah rohani yang hidup. Bukan bangunan yang berasal dari batu bata, bukan bangunan yang berasal dari semen atau pernak-pernik yang mahal harganya, tapi sebagai bangunan rohani, rumah rohani yang hidup dan sebagai tempat kediaman Allah. Saudara, kalau kita baca di Efesus 2, saya akan bacakan Efesus pasal 2 ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Saudara, kalau kita bisa gambarkan, batu penjuru adalah Yesus. Yesus sebagai fondasi, sebagai dasar kepercayaan kita, sebagai dasar iman kita, sebagai dasar bangunan rohani kita. Kemudian ketika kita mulai percaya kepada Yesus, muncullah identitas kita. Identitas kita diganti, yang tadinya bukan bangsa yang kudus, yang tadinya tinggal di dalam kegelapan, sekarang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Sehingga kehidupan kita ini bukan hanya sekedar punya identitas, tapi punya tujuan. Ya, saudara jelas ya. Yang pertama itu adalah dasarnya, batu penjurunya adalah Yesus. Ketika kita percaya dan membangun kehidupan iman kita dalam Yesus, maka hidup kita memiliki identitas. Dan gak cukup punya identitas, tapi kita juga punya tujuan. Tujuannya apa? Membangun bangunan rumah rohani menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Jadi saya dan saudara itu adalah rumah-rumah Allah. Dasarnya adalah Yesus. Kita membangun terus berdasarkan firman Tuhan. Sehingga hidup saya dan saudara menjadi tempat kediaman Allah. Wah, luar biasa ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tapi bait Allah ini tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau dia tidak dibangun di atas dasar Yesus. Bait Allah ini tidak akan menjadi bangunan yang indah, tidak akan menjadi bangunan yang memuliakan Tuhan kalau dia tidak dibangun di atas dasar Yesus. Kalau dia tidak selaras dengan Yesus, kalau dia tidak sejalan dengan Yesus, bangunan ini tidak akan menjadi bangunan yang indah. Akhirnya justru tidak akan memuliakan Tuhan. Saudara, batu penjuru itu sebagai dasar bangunan, pengorbanannya Yesus di kayu salib itu memberikan identitas yang baru dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita punya tujuan. Identitas kita dan identitas saya dan saudara itu apa? Saudara, bangsa yang terpilih. Jangan pernah minder. Saudara, saya melihat di Instagram ada teman saya, saudara di Semarang, dan begitu banyak hari-hari ini yang sedang membahas tentang insecure, saudara. Begitu banyak orang yang minder, begitu banyak orang yang sulit menerima dirinya sendiri, begitu banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri ketika dia merasa gemuk, ketika dia merasa beruntusan mukanya mungkin saudara, ketika dia merasa tidak sama dengan orang lain, dia tidak bisa menerima dirinya, dia mulai minder melihat dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau hidup kita dibangun di atas dasar Yesus, kita mempunyai identitas yang jelas dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya itu saja saudara, bahkan tujuan hidup saya dan saudara juga jelas. Jadi harusnya sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara tidak ada istilah minder atau tidak bisa menerima diri kita sendiri. Karena kita umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan saudara miliknya Tuhan sendiri. Bukan milik bersama saudara. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembangunan rumah rohani. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yesus adalah batu penjuru. Itu yang pertama. Yesus adalah dasar hidup kita. Dan yang kedua, saya dan saudara adalah batu yang hidup. Masih di ayat 4 sampai 6 tadi saudara. Demikian juga saya dan saudara menjadi batu yang hidup. Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan, batu hidup atau living stone, ini adalah dua kata yang gak cocok gitu, karena gak ada batu yang hidup. Batu dan hidup. Gak ada batu yang hidup atau batu yang bergerak. Di mana-mana batu itu adalah benda mati saudara. Tapi Petrus memilih istilah ini, memilih kalimat ini untuk menunjukkan, untuk memberitahu kepada saya dan saudara identitas kita. Bahwa saya dan saudara batu yang hidup. Kamu batu yang terpilih. Kita tuh batu yang dipilih, harusnya itu kita tidak dipilih. Harusnya kita tuh batu yang dibuang, yang diinjak-injak. Tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, karena kita meresponi pengorbanan Yesus, karena kita mempunyai satu peristiwa di mana kita membuka hati menerima Yesus, sehingga kita menjadi batu yang terpilih, batu yang tepat, batu yang dibutuhkan, batu yang penting untuk membangun sebuah rumah rohani. Saya dan saudara dipilih, bukan berarti saya dan saudara lebih hebat daripada orang lain.
Di luar sana mungkin banyak orang yang jauh lebih hebat daripada saya dan saudara. Mungkin kita berpikir harusnya dia yang dipilih. Harusnya orang itu yang dipilih. Wah, dia tuh lengkap banget. Dia pinter ini, pinter itu. Tapi ya saudara, bukan karena itu. Bukan karena pinter ini, pinter itu makanya saya dan saudara dipilih. Itu adalah penetapan ilahi yang bekerja sama dengan respon saya dan saudara. Ketika kita menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat, sehingga saat itu pilihan itu jatuh kepada saya dan saudara. Sehingga kita dikatakan, kamu bangsa yang terpilih, kamu batu yang terpilih, kamu batu yang tepat, kamu batu yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan rumah rohani. Saya dan saudara adalah batu yang berharga, batu yang bernilai. Mungkin menurut ukuran dunia, saya dan saudara tuh gak ada apa-apanya, sayalah khususnya. Mungkin gak ada apa-apanya. Mau masuk ke sana mungkin gak diterima. Masuk ke lingkungan itu mungkin gak cocok saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara adalah batu yang berharga, batu yang bernilai. Orang lain mungkin memandang kita, dunia mungkin memandang kita sebagai batu yang layak dibuang. Tetapi dia menebus kita. Dia tidak menebus dosa kita, tapi dia menebus hidup kita. Dan memberikan kita hidup sehingga kita menjadi batu yang berharga. Yang nilainya jauh lebih tinggi daripada batu-batu yang sempat viral beberapa tahun yang lalu saudara. Karena kegunaannya itu luar biasa. Dan dikatakan lebih lanjut oleh Petrus bahwa identitas kita itu adalah imamat yang rajani. Artinya apa sih saudara imamat yang rajani? Imamat yang rajani kalau kita pelajari perjanjian lama, imam itu kerjanya hanya menyembah Tuhan. Tugasnya hanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia harus terus memastikan dirinya kudus. Kegiatannya hanya menyembah. Kegiatannya hanya membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Pekerjaan imam ini hanya menyembah Tuhan. Jadi tugas imam adalah menjadi perantara atau pengantara antara umat Tuhan dan Tuhan. Hidup seorang imam itu terus-menerus ada di dalam lingkungan penyembahan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menjadi imamat yang rajani, maka seluruh kehidupan kita adalah kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Jadi menyembah bukan tugas WL atau worship leader saja. Menyembah bukan hanya tugas hamba Tuhan atau pendeta. Menyembah bukan hanya tugas singer, bukan hanya tugas tim praise and worship. Tapi menyembah adalah bagian hidup kita. Menyembah adalah hak istimewa yang Dia berikan buat saya dan saudara untuk bertemu dengan Dia. Menyembah adalah hak istimewa yang Dia berikan kepada saya dan saudara sebagai imamat yang rajani. Sehingga kita bisa ketemu Tuhan dalam penyembahan kapan saja saudara. Bukan hanya di hari Minggu saja, bukan hanya di jam-jam ibadah saja, tapi setiap hari, setiap saat kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang menyembah. Minggu lalu saya memberikan satu ilustrasi ketika ada seorang misionaris mampir ke sebuah warung dan dia tanya kepada seorang ibu, "Ibu, apakah ibu seorang Kristen?" Dan ibu ini menjawab, "Wah, untuk Anda tahu saya Kristen, Anda harus tanya kepada keluarga saya." Saudara, kehidupan menyembah mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi kehidupan menyembah harus keluar, harus muncul dari dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata atau kalau saya berkata, saya adalah seorang penyembah, tapi kelakuan saya, perkataan saya, sikap hidup saya, karakter saya tidak menunjukkan seperti pribadi yang saya sembah. Mungkin saya perlu belajar lagi, mungkin saya perlu bertobat dan perlu memperbaiki diri. Saya dan saudara imamat yang rajani. Kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang menyembah. Terus apalagi saudara identitas kita? Kita adalah bangsa yang kudus.
Minggu lalu saya sampaikan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kudus tidak cukup untuk didoakan terus kemudian kita menjadi kudus, saudara. Terus tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat dosa, tidak. Hidup kudus itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani hari demi hari. Dan mungkin itu tidak mudah, saudara. Karena kita diperhadapkan dengan kehidupan yang rumit, yang tidak mudah. Khususnya di hari-hari ini. Kehidupan bangsa yang kudus adalah kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang terpisah dari dunia. Maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh tinggal di dalam dunia ini. Tapi kita tidak lagi hidup menurut cara-cara dunia. Kita tidak lagi hidup menurut prinsip-prinsip dunia. Kita tidak perlu mengejar apa yang sedang tren di dalam dunia ini. Kita tidak perlu mengejar mati-matian untuk menjadi seperti apa yang sedang dunia tawarkan. Kita sudah dipisahkan dari dunia, menjadi bangsa yang kudus, menjadi hidup yang kudus dan bagi Allah. Hidup yang tidak menggunakan standar dunia. Dan dikatakan saya dan saudara adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya apa? Kehidupan yang tunduk kepada Allah. Kita ini milik pribadi, saudara, bukan milik bersama. Tadi saya berkata, saya dan saudara itu milik pribadinya Tuhan. Saya dan saudara miliknya Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya apa, saudara? Kalau kita miliknya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri, kita perlu memiliki kehidupan yang tunduk kepada Tuhan. Sudahkah kita mempunyai kehidupan yang tunduk pada Allah? Identitas kita tuh imamat yang rajani, kehidupan yang menyembah Tuhan, bangsa yang kudus, hidup yang sudah dipisahkan atau terpisah dari dunia ini. Dan umat kepunyaan Allah sendiri, itu adalah batu yang hidup, batu yang siap dipergunakan untuk membangun bangunan rohani bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan punya tujuan. Kita membangun satu bangunan rohani. Tujuannya apa, saudara? Membangun satu rumah rohani. Kalau dilanjutkan, saudara, kalau kita bisa pelajari ini, identitas kita sebagai imamat yang rajani dengan pola-pola sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi apa, saudara? Imamat yang rajani atau kehidupan yang menyembah. Yang kedua adalah kehidupan yang berbeda. Minggu lalu saya juga singgung Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena dalam diri kita ini tempat tinggal Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu terus memperbaharui dari hari ke hari. Jadi yang pertama adalah imamat yang rajani, kehidupan yang menyembah. Mari kita bangun satu kehidupan yang menyembah. Bukan hanya di hari Minggu atau bukan hanya di jam 8 malam saja pada mezbah doa kita. Tapi setiap waktu, setiap saat, apapun kegiatan saya dan saudara, kita bisa tetap sambil menyembah Tuhan. Kita tetap bisa sambil menaikkan pujian, penyembahan, kekaguman kita kepada Tuhan. Dan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang dipisahkan dari dunia. Dan yang ketiga, kehidupan yang tunduk pada Allah. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara melalui identitas tadi, saudara, yaitu kehidupan yang menyembah, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tunduk kepada Allah, gunanya untuk membangun satu bangunan atau satu rumah rohani. Membangun rumah rohani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan atau menyaksikan kebaikan Tuhan melalui perkataan atau melalui perbuatan hidup kita. Sudahkah hidup kita, sudahkah hidup saya dan saudara mencerminkan Kristus, bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara? Sudahkah perkataan-perkataan kita, keputusan-keputusan kita, cara kita berpikir, sudahkah kita mencerminkan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita?
Dikatakan bahwa Yesus itu ingin membangun gerejanya. Matius pasal 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ini adalah satu bangunan rohani, satu institusi yang tidak akan ambruk, yang tidak akan rusak, yang tidak akan musnah oleh tantangan zaman apapun itu, saudara. Apalagi hanya pandemi, saudara. Di sini dikatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan. Tegas di sini dikatakan. Tuhan berkata, aku akan membangun jemaatku. Bukan di atas dasar Petrus, tapi di atas dasar Yesus sendiri. Dia akan membangun jemaatnya. Dia akan membangun satu bangunan rohani. Satu bangunan yang tidak akan lekang. Satu bangunan yang tidak akan rapuh oleh apapun juga. Tidak akan ada satu oknum pun yang sanggup merusaknya. Karena bangunan ini dibangun di atas dasar yang kokoh. Kalau kita melihat pada zaman martir dahulu, saudara. Kalau kita baca sejarah-sejarah gereja, bagaimana para martir mati dengan tidak wajar dan tidak seharusnya. Karena mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Tapi apakah Injil itu berhenti sampai pada masa itu, saudara? Apakah kemudian orang menjadi takut untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar? Apakah berita Injil menjadi berhenti pada masa itu? Tidak, saudara. Justru Injil semakin tersiar, Injil semakin tersebar, perbuatan-perbuatan yang besar dari dia terus semakin bekerja dengan dahsyatnya hingga pada hari ini. Saya dan saudara diajak untuk memiliki makna dalam kehidupan ini, untuk memiliki tujuan bahwa hidup kita ini lebih besar dari diri kita sendiri. Saudara, dikatakan oleh Fayeder, dia berkata, misteri keberadaan manusia tidak hanya terletak pada bertahan hidup, tetapi dalam menemukan arti hidup. Ada juga satu pujian dari F.J. Priest, dikatakan, arti hidupku kutemukan dalammu. Jadi saudara, bukan hanya identitas yang seperti dunia berikan, tapi yang membuat hidup kita tuh berarti, bermakna, punya tujuan hidup, saudara. Banyak orang itu ingin berhenti hidup. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan. Saudara, ada seorang HRD, saudara, yang dia tuh bekerjanya, dia bertugas untuk menginterview orang yang akan bekerja atau mewawancarai sebagai seorang eksekutif yang akan bekerja di tempat perusahaan dia bekerja. Dia berkata, kalau saya akan mewawancarai seseorang, saya akan membuka jas saya akan membuka dasi saya akan menaikkan kaki saya, maksudnya menyilangkan kaki saya akan menyuguhkan kopi, saya akan mengobrol tentang apa hobinya, dan saya akan bercerita sampai membuat calon karyawan ini merasa nyaman. Dan ketika orang itu merasa nyaman, saya akan tatap bola matanya dan saya akan tanya, apa tujuan hidup Anda? Ketika orang itu ditanya apa tujuan hidup Anda dan tidak bisa menjawab, cukup, dia tidak bisa bekerja di perusahaannya. Sampai sekali waktu, saudara, dia ketemu dengan satu orang yang bernama Bob. Sama, saudara. Bob ini datang ke kantornya, diajak ngobrol, disuguhin kopi, disuguhin snack, saudara. Dan ngobrol tentang hobi, ngobrol tentang kesenangannya, apa yang paling dia sukai. Dia mulai bercerita tentang kisah hidupnya. Dan ketika Bapak Bob ini mulai nyaman, HRD ini tatap bola matanya dan dia bertanya, Bob, apa tujuan hidupmu? Pak Bob ini tiba-tiba terhenti dan dia menatap HRD ini. Dia berkata, apa, saudara? Tujuan hidup saya adalah membawa orang sebanyak-banyaknya datang kepada Yesus. Sampai HRD ini gak bisa melanjutkan lagi, saudara.
interviewnya. Dia kagum karena dia baru menemukan orang yang dengan begitu yakinnya tentang tujuan hidup. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah tujuan saya dan saudara membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Tuhan? Atau justru kita menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan? Biarlah perkataan kita, hidup kita, cara hidup kita itu menjadi satu pintu untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita memiliki tujuan seperti yang firman Tuhan katakan. Memperkenalkan Yesus sehingga orang itu mengenal Dia. Sehingga orang itu datang kepada Tuhan. Tujuan atau makna hidup kita adalah membawa orang, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya dan saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Identitas saya dan saudara istimewa. Mari saudara, kita renungkan. Sudahkah saya temukan identitas itu di luar Tuhan? Sudahkah saya yakin dengan identitas saya selama ini? Apakah hidup saya sudah memberi makna? Apakah hidup saya sudah punya tujuan? Dikatakan bahwa identitas saya dan saudara itu istimewa. Hidup saya dan saudara itu punya tujuan. Dan kisah saya dan saudara itu penting. Karena kita mempunyai perjalanan hidup yang dimana kita sedang membangun satu bangunan rumah bagi Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata kepada saya dan saudara, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi ini saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Yang pertama, Yesus sebagai batu penjuru. Yang kedua, saya dan saudara adalah batu yang hidup. Dan yang ketiga, saya dan saudara punya tujuan. Amin saudara, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami semakin yakin di dalam Engkau, kami semakin teguh di dalam Engkau. Biarlah Engkau juga memberkati umat-Mu Tuhan, bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup mengaburkan atau merusak identitas kami. Karena kami adalah terpilih, kami imamat yang rajani, kami bangsa yang kudus, kami milik-Mu sendiri Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang mencerminkan Engkau. Kehidupan kami adalah kehidupan yang membuktikan bahwa hidup kami adalah hidup yang dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, khususnya kalau ada di antara umat-Mu yang sampai hari ini masih bingung Tuhan dengan identitasnya, masih enggak jelas dengan tujuan hidupnya. Biarlah firman Tuhan ini berkata-kata kepada setiap umat-Mu, sehingga kami boleh semakin memiliki tujuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan, sehingga firman ini boleh semakin meneguhkan kami, meneguhkan identitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.